Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan hal-hal positif. Hari ini kita masih belajar matematika wajib pada bab 1 program linier. Oke. B. Menyelesaikan masalah program linier. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian program linier. Ini sudah pernah Ibu sampaikan pada penyampaian materi sebelumnya, yaitu ada 4 langkah menyelesaikan program linier. Yang pertama membuat model matematika, kemudian yang kedua menggambar daerah penyelesaian batas-batasnya, yang ketiga menentukan titik-titik penyelesaian, yang terakhir substitusi titik-titik penyelesaian pada fungsi tujuan untuk memperoleh nilai optimum. Sebelumnya kita sudah belajar dan bahkan sudah Ibu tugaskan mengenai membuat model matematika, yaitu langkah penyelesaian program linier pada langkah ke-1. Kalau pada hari ini kita belajar menyelesaikan program linier dengan mengerjakan semua langkah, yaitu sampai pada langkah ke-4. Perhatikan itu kata kuncinya, masih kita pakai ya. Apabila pada soal meminta hasil minimum, paling murah atau paling sedikit, maka pada batas-batasnya menggunakan tanda lebih dari. Apabila pada soal meminta hasil maksimum, paling mahal, paling banyak, maka pada batas-batasnya menggunakan tanda kurang dari. Baik, kita langsung ke contoh soal. Seorang pedagang menjual 2 jenis es jus dalam termos yang paling banyak memuat 200 bungkus. Harga es jus durian Rp10.000 dan jus alpukat Rp5.000. Modal pedagang tersebut Rp1.200.000. Jika laba atau keuntungan jus durian Rp1.100 dan jus alpukat Rp1.000, supaya laba maksimum, tentukan banyaknya masing-masing es jus yang harus dijual. Baik, pertama kita membuat langkah 1, yaitu membuat model matematika. Kamu sudah pernah belajar yang pertama dalam membuat model matematika, kita harus membuat tabel. Tabelnya 4 kolom 4 baris. Pojok kiri atas dan pojok kanan bawah diisi silang karena kosong. Kemudian pojok kiri bawah diisi laba. Kalau pada soal harga maka diisi harga. Kemudian pojok kanan atas selalu diisi dengan kata jumlah. Supaya mudah, oke, tulis dulu labanya berapa. Kemudian siapa yang punya laba? 1.100 laba siapa? 1.000 laba siapa? Menempati di kolom atas, yaitu jus durian dan jus alpukat. Baik, sedangkan di kolom bawah yang ini diisi dengan sisanya. Apa saja yang terdapat pada soal? Yang pertama muatan termos, yang kedua adalah modal. Oke, untuk muatan termos jumlahnya semua 200. Dia tidak menyebutkan berapa jus durian, berapa jus alpukat, maka masing-masing kolom kita isi dengan angka 1. Kemudian modalnya jus durian 10.000, jus alpukat 5.000. Jumlah modal yang dia miliki hanya 1.200.000. Kemudian tuliskan batas-batasnya. Batas yang pertama, X lebih dari 0. Yang kedua, Y lebih dari 0. Semua soal program linier, batas 1, 2 selalu sama. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Batas yang ketiga, X tambah Y, ini ya 1, 1, tidak perlu ditulis. Maka X tambah Y kurang dari sama atau sama dengan 200. Kenapa tanda kurang dari? Ya, betul sekali, karena pada soal diminta maksimum. Maka tanda yang kita pakai adalah tanda kurang dari. Kita cek. Sorry. Oke. Nah, apabila meminta maksimum, paling mahal, paling banyak, maka batas-batasnya menggunakan tanda kurang dari. Baik, kembali lagi ke yang tadi. Ya. Ya, agak loading sebentar.
Oke, yang bawahnya 10.000X ya, tambah 5.000Y ini sama menggunakan tanda kurang dari 1.200.000. Kemudian, ini kita sederhanakan. Sederhanakannya bagaimana? Tinggal kita kurangi nolnya. Siapa nol yang paling sedikit? 5.000. Nolnya ada berapa? Ada 3. Kita coret 3 nol pada 5.000. Kemudian kita perlakukan dengan hal yang sama pada 10.000 dengan 1.200.000. Kita coret nolnya 3, sisa 10. Yang ini kita coret juga nolnya 3, sisa 1.200. Supaya nanti lebih mudah menghitungnya. Fungsi tujuannya yang paling bawah, Z sama dengan 1100X tambah 1000Y. Oke, untuk langkah pertama tidak ada masalah ya. Ibu yakin semua bisa. Kemudian langkah kedua, menggambar daerah penyelesaian batas-batasnya. Ini sudah pernah Ibu sampaikan pada materi matematika wajib di kelas 10. Jadi, Ibu harap dalam penjelasan ini kamu hanya sekedar mengingat kembali, sudah langsung paham. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, ada kesepakatan di situ. Kesepakatannya masih sama dengan pada saat kita kelas 10. Daerah penyelesaian adalah daerah bersih. Sedangkan daerah bukan penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Jadi itu ya yang diarsir, yang bukan penyelesaian. Yang bersih nggak boleh kita arsir. Karena kesepakatannya daerah penyelesaian adalah daerah bersih. Kemudian ada cara cepat di situ. Kalau kelas 10 kita melakukan uji daerah. Kalau sekarang nggak usah melakukan uji daerah. Cukup saja kamu lihat tanda ini. Kalau dia lebih daripada batasnya, maka daerah penyelesaiannya berada di atas, daerah atas. Jika dia kurang dari, maka DP-nya daerah bawah. Baik, Ibu rasa gampang itu ya. Karena kita tidak perlu melakukan uji daerah. Kalau kelas 10 kita pakai uji daerah. Kalau sekarang enggak, biar cepat. Baik, itu digambar dulu grafik koordinat kartesius. Ya, yang mendatar itu sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Angka-angkanya menyesuaikan saja. Ini Ibu pakai 50, 100, 250, 200, 250, dan seterusnya. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan angka yang ada. Kalau kamu bikin dari 1, 2, 3, kebanyakan tidak muat bukumu ya, tidak muat kertasmu. Atau boleh juga tidak perlu kamu bikin ini, 50, 100, 150, tidak usah. Langsung saja menyesuaikan. Misalnya nanti kamu dapat titik 50 sama titik 100. Langsung saja di sini. Dikira-kira 50 di mana, 100 di mana. Gitu boleh ya. Tidak perlu urut begini, tidak perlu. Yang penting nanti posisi titiknya sesuai. Jangan sampai di sini kamu tulis 50, tiba-tiba titik 100 kamu tulis di bawahnya. Keliru. Kalau di sini 50, 100 kira-kira di sinilah. Gitu ya. Jadi tidak perlu kamu nulis dari 1. Tidak cukup bukumu. Baik, kita mulai dari batas yang pertama, X lebih dari 0. Perhatikan untuk X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ini nanti di setiap soal program linear, gambar daerah penyelesaiannya selalu sama. Jadi tidak perlu bingung. X lebih dari 0, di mana sumbu X? Ini sumbu X yang mendatar. Di sebelah kanan daerah positif, di sebelah kiri daerah negatif. Kalau X lebih dari 0 berarti dia positif karena lebih dari 0. Berarti DP-nya berada di daerah kanan. Yang kita arsir bukan DP. Yang kita arsir adalah DBP-nya di sebelah kiri. Oke, kebalikannya ya. Yang daerah penyelesaian justru tidak boleh kita arsir. Baik, untuk yang kedua, Y lebih dari 0. Yang mana sumbu Y? Yang ini sumbu Y. Y ada daerah atas, ada daerah bawah. Yang atas dia positif, yang bawah dia negatif. Kalau Y lebih dari 0 berarti nilainya positif. Daerahnya daerah positif berarti DP-nya yang di atas. Yang kita arsir yang di bawah DP. Baik, di setiap soal program linear ini gambarnya batas 1 dan batas 2 selalu sama. Yang membedakan adalah gambar batas 3 dan batas 4. Oke, batas 3-nya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Oke, kita kerjakan yang batas 3. Pertama-tama kita ganti dulu tandanya menjadi tanda sama dengan. X tambah Y sama dengan 200. Kemudian kita misalkan X sama dengan 0.
Maka jika X sama dengan 0, X-nya kita ganti 0. 0 tambah Y sama dengan 200. 0 tambah Y sama dengan Y sama dengan 200. Dapat nilai Y. Kemudian setelah X kita sama dengan ke 0, yang kedua, untuk Y sama dengan 0. Maka, baik, Y-nya lagi yang diganti dengan angka 0. X tambah 0 sama dengan 200. Oke, X tambah 0 sama dengan X sama dengan 200. Kita dapat X sama dengan 200. Sekarang kita gambarkan di sumbu koordinat kartesius. Dimulai dari Y. Di mana titik Y sama dengan 200? Kita telusuri sumbu Y, ternyata di sini. Beri titik. Baik. Kemudian yang kedua kita peroleh X sama dengan 200. Di mana titik X sama dengan 200? Di sini kita beri titik. Kemudian setelah dapat kedua titik ini, titik di X sama titik di Y, kita kita hubungkan sebuah garis yang melewati kedua titik tersebut. Oke. Kita gambar garis yang melalui titik tersebut. Kemudian setelah kamu buat garis, masing-masing titik diberi nama. Ingat, posisinya X, Y. X selalu di depan, Y selalu di belakang. Oke, karena dia menempel pada sumbu Y, maka nilai X-nya 0. Nilai Y-nya tentu saja 200. Yang di bawah juga diberi titik koordinat. Karena dia menempel pada sumbu X, maka X-nya 200 sesuai dengan titik di sini, Y-nya sama dengan 0. Baik, kemudian kita tentukan yang mana nih DP-nya. Apakah DP-nya di atas atau DP-nya yang di bawah? Kita cek cara cepatnya. Sekarang tandanya di sini apa? Kurang dari. Kita cek di sini. Jika kurang dari, maka DP atau daerah penyelesaian daerah bawah. Karena ini tanda kurang dari, maka DP-nya di daerah bawah. Karena DP daerah bawah, maka yang kita arsir yang di atas. Tidak boleh di bawah, karena bawah adalah DP. Maka yang diarsir lawannya. Baik, selesai batas ketiga. Kita lanjut batas yang keempat. 10X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 1200. Kita tentukan dulu berapa X-nya, berapa Y-nya. Baik, ganti dulu jadi persamaan. Yang pertama untuk X sama dengan 0, maka X-nya diganti 0. 10 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 1200. Baik, 10 kali 0, 0 ya. Sisa 5Y. Ini langsung Ibu pindah 5-nya di sini menjadi pembagi. 1200 dibagi 5 sama dengan 240, sehingga Y sama dengan 240. Itu Y-nya. Kemudian yang kedua untuk Y sama dengan 0. Maka sekarang Y-nya yang diganti dengan angka 0. 10X tambah 5 kali 0 sama dengan 1200. 5 kali 0 tentu saja 0. Sisa 10X, itu 10-nya sudah langsung Ibu pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. 1200 dibagi 10 sama dengan 120, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 120. Oke, sekarang kita tentukan letak titiknya pada koordinat kartesius. Yang pertama dari Y sama dengan 240. Ini dikira-kira saja, 240 ini kira-kira titiknya di mana? Pasti di bawah 150 ya, kira-kira di situ. Kemudian yang X ini sama dengan 120, dikira-kira saja, berarti dia di antara 100 dan 150. Oke, di situ. Kemudian hubungkan garis. Kemudian beri titik koordinat masing-masing yang di sini dulu. 0,240. Kemudian ini bawahnya 120,0. DP-nya, cek tandanya, kurang dari, maka DP daerah bawah, berarti yang bawah sini ya. Berarti yang kita arsir adalah yang di atas. Yang di atas DBP-nya. Oke, di sini masih ada titik ternyata. Oke, titik perpotongan ya. Ini tetap kita beri nama.
Karena kita belum tahu berapa angkanya, maka cukup kita ini, nah ini jadi ada 5 nanti titiknya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini diperoleh dari perpotongan garis yang pertama tadi dengan garis yang kedua. Kita beri nama X, Y karena kita belum tahu berapa X-nya, berapa Y-nya. Baik, yang mana tadi diarsir atas apa bawah? Yang di atas karena DP-nya daerah bawah. Oke. Baik, selesai menggambar daerah penyelesaian pada batas-batasnya. Kalau mau disalin dulu silakan di pause kemudian disalin supaya lebih mudah memahami ya, karena yang mencatat saja belum tentu paham apalagi kalau kamu tidak catat. Baik, langsung ke langkah 3. Menentukan titik-titik penyelesaian. Oke, ini gambar yang kita peroleh tadi. Yang mana sih Bu yang masuk titik-titik penyelesaian? Yang masuk titik-titik penyelesaian tentu yang berada di daerah DP. Oke, sorry. Ini tadi belum Ibu singgung. Yang mana DP-nya? DP-nya tentu yang di daerah bersih, yang tanpa kena arsiran. Nah, yang di tengah sini ya. Tengah sini dia tidak kena arsiran sama sekali, maka itu disebut dengan DP. Nah, jadi ini posisinya. Oke. Nah, itu adalah DP. Baik, langkah ketiga menentukan titik-titik penyelesaian. Titik-titik penyelesaian ada di mana, Bu? Tentu saja ada di sisi-sisi daerah penyelesaian. Di sini tadi kita temukan ada 5 buah titik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek dari titik yang paling atas, 0,240. Ini masuk apa tidak, Nak? Tentu tidak masuk karena dia kena daerah arsir. Kemudian yang ini masuk apa tidak? Tentu tidak masuk karena dia kena daerah arsir. Sekarang yang ini masuk apa tidak? Masuk karena dia tepat berada di tepi daerah penyelesaian. Oh, maka yang itu masuk. Jadi titik penyelesaian yang pertama 0,200. Sekarang yang ini masuk apa tidak? Masuk karena tepat berada di di tepi daerah penyelesaian. Oke, jadi itu yang kedua 120,0. Mana lagi yang masuk titiknya? Yang di tengah karena dia juga sama berada tepat di tepi daerah penyelesaian. Yang ketiga X, Y. Hanya saja pertanyaannya sekarang kita tidak tahu ini berapa X, berapa Y-nya. Tentu kita harus cari dulu berapa X, berapa Y. Bagaimana caranya? Nah, dengan menggunakan eliminasi dan substitusi garis batas 1 dan garis batas 2. Oke, batas pertama tadi. Oh, bukan ya, ini salah ini. Ini maksudnya batas 3 dan batas 4, tapi tidak apa-apa. Kita tulis saja batas 1 dan batas 2, tapi Ibu harap kamu paham ya. Batas pertama yang pastinya yang ada angkanya, bukan yang X lebih dari 0 atau Y lebih dari 0. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 200, kemudian dan 10X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 1200. Yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Bagaimana caranya mengeliminasi? Oke, kita ganti dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Kemudian kita mau eliminasi yang huruf X, maka ini dibalik. Yang di atas kita kali 10, kita pakai ini ya. Yang di bawah tentu ini dia tukaran. Nah, 10 ke atas, yang di sini 1 di depannya ke bawah. Dikali 1. Ibu harap sebetulnya ini sudah paham ya, karena hanya mengulang. Baik. Dikalikan semua komponen, X kali 10, 10X, Y kali 10, 10Y, 200 kali 10, 2000. Kalau yang di bawah, 10X kali 1 tetap 10X, 5Y kali 1 tetap 5Y, 1200 kali 1 tetap 1200. Kemudian dikurang. Ini habis ya, 10 kurang 10, 0. 10 kurang 5, 5Y, 2000 kurang 1200, 800. 5-nya pindah ruas, Y sama dengan 800 per 5, 800 bagi 5 sama dengan 160. Jadi ketemu Y-nya sama dengan 160. Kemudian kita cari X,
dengan menggunakan metode substitusi. Substitusi Y sama dengan 160 kepersamaan 1. X tambah Y sama dengan 200. Boleh tidak Bu kalau saya pakai persamaan yang kedua yang ini? Tentu saja boleh karena hasilnya pasti sama. Ini Ibu pakai yang pertama. Kemudian Y-nya diganti dengan angka 160, tinggal dipindah ruas. X sama dengan 200 kurang 160, X sama dengan 40. Sehingga ketemu X sama dengan 40, Y sama dengan 160. Kita masukkan ke sini. Ya, baik. X-nya kita ganti dengan 40, Y-nya kita ganti dengan 160. Baik, ketemu titik-titik penyelesaiannya ada 3. Yang pertama 0,200, yang kedua 120,0, yang ketiga 40,160. Oke, langkah terakhir atau langkah keempat, substitusi titik-titik penyelesaian pada fungsi tujuan. Tuliskan dulu fungsi tujuannya. Z sama dengan 1100X tambah 1000Y. Oke, untuk titik yang pertama tadi kita peroleh 0,200. Kita substitusi ke dalam fungsi tujuan. 1100 kali 0, ini X-nya ya, 0. 1000 kali 200. Nah, Y-nya diganti ke sini. Hasilnya 0 tambah 200, 1000 sama dengan hasil akhirnya 200.000. Oke, titik penyelesaian yang kedua 120,0. X-nya 120, Y-nya sama dengan 0. Sama dengan 1100 kali 120 tambah 1000 kali 0 yang ini. Nah, sama dengan ini 1100 dikali 120 sama dengan 132.000 tambah 0 hasilnya 132.000. Yang terakhir yang ketiga 40,160. X-nya 40, Y-nya 160 sama dengan 1100 kali 40 ditambah 1000 kali 160 sama dengan ini 44.000, yang ini 160.000 sama dengan 204.000. Pada soal tadi diminta laba maksimum. Tinggal diperhatikan dari ketiga hasil ini yang mana yang nilainya paling tinggi. 200.000, 132.000, 204.000. Tentu saja 204.000. Sehingga kesimpulannya jadi laba maksimum yang dapat diperoleh adalah 204.000 dengan menjual 40 es jus durian ini dan 160 es jus alpukat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai kepada penyelesaian. Silakan disalin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang masih kurang paham boleh ditanyakan via japri ke Ibu. Tapi cara bertanyanya silakan ditulis. Yang mana yang kamu belum paham, dapat yang mana, dari sini ke sini atau prosedurnya yang mana. Itu yang ditanyakan ya, bukan hanya sekedar Bu saya tidak paham, Ibu tidak ngerti kalau kamu nanyanya begitu. Atau Ibu piket pada Senin dan Selasa, kalau mau datang ke sekolah langsung boleh gunakan masker. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.